Oke, bertemu kembali pada tutorial singkat mengenai modul data untuk Laravel Basic, yakni create, read, update, dan delete sebuah data. Jadi kalau di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita menampilkan data kemudian membuatnya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan. Kita akan masuk ke materi update data terlebih dahulu. Jadi bagaimana record ini ya dapat diupdate menggunakan aksi dari tombol-tombol yang ada di setiap record. Oke, kita langsung saja ya. Jadi yang pertama kita buat dulu rootnya ya. Jadi kalau di di project kita menggunakan root resource. Jadi kalau kita melihat daftar rootnya, kita bisa lihat dari pihak lapisan. Nah, ini sudah ada daftar rootnya. Jadi kalau kita lihat, ini ada banyak ya. Kita coba lihat di berita. Jadi ini nama-nama rootnya. Nah, untuk update kita akan gunakan nama root ini, berita edit beserta parameter ID-nya. Kemudian berita update untuk penyimpanan proses updatingnya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini masih Laravel Basic, belum menggunakan JStream teman-teman. Ya, kita harus siapkan dulu nanti di berita editnya ini. Kita akan menampilkan apa di sini. Jadi ketika tombol tersebut diklik, maka akan memanggil fungsi yang ada di berita controller. Kemudian fungsinya adalah fungsi edit. Ya, ini jadi yang pertama kali dipanggil ketika tombol tersebut diklik. Jadi sederhana aja. Kita akan membuat tampilan yang sama ya. Nah, halaman input berita ini juga akan kita gunakan di update berita atau di edit untuk halaman edit beritanya. Jadi karena isiannya sama, ada isian juga, kemudian ada sampul juga, kita gunakan halaman yang sama aja ya. Oleh karena itu sebenarnya di edit ini kita bisa copy dari fungsi create ya. Nah, ini kita bisa copy, kemudian kita bisa copy, kita paste di sini. Dan ini kita ganti ya judulnya, edit berita, edit ya. Kemudian karena edit berita, kita tentu akan mengirim data berita yang kita edit untuk ditampilkan di view edit berita ya. Oleh karena itu kita mesti panggil tuh detail beritanya akan kita edit ya. Kita bisa gunakan modelnya yang sudah kita lihat sebelumnya. Kita bisa gunakan find ID aja ya. Jadi find seperti ini untuk menampilkan detail berdasarkan primary key-nya. Nah, kalau seperti ini berarti primary key-nya adalah di berita. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menggunakan Eloquent query builder. Teman-teman bisa seperti ini, ID kemudian SID. Nah, di sini get, kemudian di sini words, bisa ya seperti ini bisa ya. Oke. Nah, karena yang dikirim di sini adalah ID yang primary key, yang berdasarkan primary key, maka kita cukup find saja, find ID seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah mewakili bahwa yang kita panggil adalah berita berdasarkan primary key ID. Oke. Nah, kalau kita udah memanggil, tentu kita akan kirim ini ke blade-nya menggunakan compact ya. Oke, tidak usah gunakan dolarnya ya.
Nah, setelah ini kita coba edit di di daftar beritanya dulu aja. Kita tampilkan link editnya, oke. Nah, kita sudah ini berita. Nah, di sini di bagian aksi ya, jadi di kolom terakhir kita tambahkan aja link beritanya. Kemudian kita gunakan nama rootnya tadi ya, root. Kemudian berita. Nah, ini udah ada, ini berita edit ya. Kemudian parameternya apa? Parameternya adalah item. Apa nama parameternya, saya juga lupa, sebentar. ID saya rasa ya. Setelah itu ini kita kasih tulisan edit ya. Kemudian ini bisa kita kasih kelas ya. Kita bisa kasih kelas biar kita bisa kasih btn xs ya. Kemudian P-nya kita kasih 2 saja, paddingnya kita kasih 2, kemudian rounded. Kemudian warnanya adalah apa ya, B PG. Coba kita kasih blue aja. Oke. Nah, ini sudah. Coba kita refresh sekarang. Nah, ini udah ada. Oke. Sudah, roundednya warnanya biru. Oke. Margin barangkali kita kasih 3 aja. Oh, warnanya hilang. Sebentar. Nah, ini kayaknya harus dikasih. Oke, cukup. Setelah itu, nah ini teman-teman bisa cantik lagi tombolnya ini ya. Teman-teman bisa kasih hovernya. Jadi kalau kasih hover, kemudian kita kasih PT2, ini kita kasih BG colornya adalah putih ya. BG white, kemudian hover untuk tulisannya adalah kita kasih text blue. Oke, coba ya, text blue ada nggak ya? Oke. Setelah itu ini sudah. Nah, sekarang ini bisa diklik. Kalau diklik ini sudah mengarahkan ke halaman edit berita. Hanya saja ini belum terisi variabelnya atau belum terisi data. Sebentar kita coba bagaimana menampilkan datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke controller sudah. Sekarang kita masuk ke halaman input berita. Karena kita menggunakan halaman yang sama, jadi kita bisa edit ini saja input beritanya. Kita bisa tampilkan karena parameternya juga sama, kita bisa tampilkan value beritanya tersebut di value-nya ini, atau data berita yang kita kirim dari controller. Ini kan ada atributnya, ada field-nya. Ini bisa kita tampilkan di sini ya, di value-nya ya. Kita bisa gunakan if. Jadi if seperti ini, iset jika ditemukan variabel post berita. Artinya jika ditemukan variabel berita berarti halaman ini berasal dari edit ya. Tetapi jika tidak ditemukan berarti halaman ini berasal dari input berita ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika ditemukan iset
iset berarti ditemukan ya, atau terdapat variabel berita, maka kita tampilkan beritanya ya. Kita tampilkan beritanya, kita tampilkan di sini sesuaikan. Jadi kalau di title ya. Dan jika tidak berarti ini untuk input beritanya ini. Ini untuk input beritanya. Jika tidak, kita tampilkan yang defaultnya, jadi alt title. Oke. Jadi ini sama. Ini sama sampai akhir ya. Jadi ini kita copy aja sampai di 2. Sampai di mana ya, ada value ya ini. If iset mati di sini adalah description. Oke. Coba kita cek ya. Oke, sudah ya, sudah mau tampil apa yang tadi kita edit. Oke. Selanjutnya, jadi di upload berita ini kan masih kosong, ini berarti ini belum ada gambarnya. Nah, di sini bisa kita isi di bagian ini SVG. Jadi karena ini di generate menggunakan SVG, kita bisa edit di sini. Ini kita bisa gunakan if ya. If sama iset s post berita ya, dan s berita, dan ya ada dannya s berita, S berita apa ya, nama filenya, nama file untuk menampung covernya saya lupa, sebentar. Oh, ini berita, oh cover namanya ya, cover. Pastikan ada isetnya ini dulu, karena kalau langsung seperti ini nanti bakal error ya, karena berita belum tentu ada. Oke. If ada berita, kemudian berita covernya ini tidak nol ya, tidak kosong, maka ini bisa kita tampilkan image di sini ya. Kita ambil image yang ada dari sini aja, dari daftar beritanya, kita copy, kita bawa, kemudian kita setting width-nya sesuaikan dengan ini ya. Ini aja kali kita pakai. Nah, ini. Oke. Nah, and if-nya jika tidak temukan, nih kita bawa dalam if. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, error undefined variable item. Sebentar, saya salah copy kayaknya item. Oh ya, ini ya. Oke, sudah. Cuman ini tidak ditemukan gambarnya, yang ada gambarnya. Oke, ini coba. Ya, ini sudah ada gambarnya, cuman agak berantakan ya. Ini bisa kita atur biar lebih besar juga boleh ya, kemudian kita kasih round juga boleh. Oke, jadi seperti itu untuk nampilin datanya di edit, gampang ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan updating data. Oke, nah di updating data kita perlu ketahui metodenya ya. Ini untuk metode berita store menggunakan metode post, kita bisa lihat di root ya. Nah, ini untuk berita store menggunakan post ya. Kemudian untuk update berita kita bisa lihat update berita ini menggunakan put ya. Put ini sebenarnya edit memang ditujukan untuk ngedit data biar lebih aman. Jadi primary key tersebut tidak bisa diedit di sini. Nah, sebenarnya bisa juga kalau sebelumnya di PHP Basic ini kita gunakan post aja juga tidak masalah. Tapi karena Laravel ini mewajibkan kita untuk update-nya untuk menggunakan put ya. Kita sesuaikan saja ya. Kita sesuaikan saja dengan user manual dari Laravelnya.
Oke, karena kita menggunakan put, maka tentu di sini ada aksi yang berbeda. Yang pertama, actionnya juga berbeda. Kalau ini kan untuk menyimpan data baru, nah sementara untuk update data kan menggunakan update rootnya. Nah ini harus kita akali dulu. Nah kita ambil, sebenarnya logikanya sama. Jika dia ditemukan berita, logikanya sama sebenarnya. Jika dia ditemukan ada variabel berita, maka root mana yang akan kita panggil? Kita akan memanggil root berita update ya, ini dia. Kemudian jangan lupa ada parameternya, yaitu berita, kemudian ID ya, sesuai primary key. Oke, cukup. Nah ini sudah, kemudian actionnya sudah. Nah sekarang di token dan metodenya yang belum. Ya, di token yang metodenya ada lagi satu sebenarnya yang mau kita harus menggunakan metode metode put. Jadi kita if aja ya, if, kemudian seperti ini, if sebenarnya sama, iset sama juga ya, iset berita. Dari sini aja karena if-nya sudah ada, berarti kita cukup ambil dari sini. If iset berita. Setelah itu kita tampilkan metodenya adalah put. Jadi kalau iset berita metodenya put. Kemudian kalau input berita metodenya post. Ya ini post secara default metodenya, tapi kalau ada beritanya maka metodenya diganti menjadi put ya. Jadi ini sama actionnya ini yang penting. Oke. Nah sekarang kita coba. Nah ini di view sudah selesai sampai di sini. Jadi tampil data sudah, kemudian actionnya sudah kita edit, kemudian metodenya juga sudah kita edit. Nah sekarang kita persiapkan nih berita update-nya, karena ini belum ada. Jadi kalau diklik, kalau ini diklik, ini belum ada aksi kemana-mana, masih kosong ya. Karena ini nanti akan memanggil di sesuai yang kita tuliskan di sini, yaitu berita update. Di mana berita update tersebut? Berita update ada di berita controller, kemudian ada di function update ya. Nah, function update ini sebenarnya sama persis seperti function create. Ya, sama persis seperti function create. Sebenarnya kalau mau gampang kita bisa jadikan satu di sini. Metode update dan create-nya, tapi untuk biar kita sesuai dengan panduan Laravel-nya, kita sudah disediain fungsi ya, kita gunakan fungsi yang ada. Ini juga terkait dengan root yang tersedia. Oke. Jadi ini kita copy saja persis ya, kita copy update ya. Kita edit sedikit mana saja yang perlu kita editnya. Berikutnya yang mesti kita edit adalah ini sama ya. Kemudian cover ini kan belum tentu terisi, betul? Tidak harus diisi covernya ini ya. Jadi kalau covernya tidak di update ya tidak masalah, kan harusnya seperti itu. Kemudian nah di bawahnya ini untuk menangani covernya, jadi kita perlu if baru, if terdapat request berupa file ya, has file namanya cover. Jadi jika ada request berupa has file namanya cover, baru kita upload covernya ya. Kemudian kita isi
parameter covernya untuk kita simpan ke database. Tetapi kalau tidak ada, ya udah kita biarkan saja. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa juga di delete. Ya, di delete kita setelah upload file, maka kita wajib mendelete file yang lama. Itu nanti kita coba. Oke. Nah, ini aja. Jadi kalau ada request berupa cover file, kita upload, kemudian kita simpan path-nya di cover, baru kita simpan ke database. Tapi kalau tidak ada hash file, maka ini dilewatin ya, langsung ke sini. Jadi tidak ada cover yang tersimpan di database. Oke. Nah, yang mana membedakan antara update dan create-nya? Jadi di sini. Jadi kalau update, kita bisa gunakan where di sini ya. Where apa? Where ID sama dengan SID. Kemudian update. Nah, kita simpan sesuai dengan data yang telah kita definisikan di atas. Ya. Jadi validasi ini adalah terkait dengan request yang dikirim dari form. Nah, ketika kita menggunakan validasi ini, title, description, pastikan formnya juga sesuai dengan field yang ada di sini. Title, kemudian description, ini harus sesuai dengan field yang ada di database. Ya. Tetapi kalau berbeda, kita bisa gunakan mekanisme lain. Kita bisa setting seperti ini. Kita bisa setting manual, ya. Kita isikan manual, kemudian hasil variabel barunya baru kita kirim ke database, ke Eloquent-nya. Oke. Jadi sesederhana ini. Nah, ini bisa kita ganti terupdate. Oke. Ya. Coba ya, kita coba sekarang. Kita akan coba. Oke, ini bisa kita ganti misalnya check similarity artikel, kemudian ini bisa kasih deskripsi. Ini kita bisa ganti covernya ya. Ini coba kita lihat saya punya cover apa enggak ya. Oke, save. Nah, ini sudah terganti ya. Coba sekarang kita edit ini, kita open new tab, ini diperoleh. Nah, alamatnya agak acak seperti ini ya, agak acak seperti ini alamat nama filenya jadinya. Oke. Nah, itu sebenarnya ini bisa teman-teman ganti. Nanti kita bisa di custom di path-nya. Oke, sekarang kita coba hapus berita yang lama ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung untuk mengganti nama filenya sebenarnya bisa. Jadi cover ini kita bisa store as. Kita bisa, kalau ini kan store, ini sesuai nama filenya disesuaikan dengan default dari RAL filenya ya, kode inskripsi seperti itu. Tapi kalau cover as, nah ini bisa kita gunakan file name ya. Jadi dari mana kita memperoleh file name? Kita bisa ciptakan file name-nya itu menggunakan time bisa, jadi biar unik, kemudian time beserta apa namanya, beserta nama file originalnya boleh ya. File, jadi kita panggil file originalnya get. Nah, ini bisa ada get client original name ya. Ini bisa kita gunakan sehingga nanti nama filenya adalah time saat ini, kemudian beserta nama file originalnya. Oke. Nah, berikutnya karena kita akan mendelete, jadi kita perlu nama path dari data yang kita update. Oleh karena itu sebelum kita delete, kita mesti
tahu dulu path-nya dari si file tersebut. Oleh karena itu kita mesti ambil dulu beritanya tersebut. Kita bisa gunakan find ID saja ya, seperti ini. Kemudian kita bisa delete, jadi tidak perlu variabel ya. Kita bisa banyak manfaatkan fungsi storage. Jadi fungsi storage itu storage ya, ini storage itu adalah fungsi dari Laravel-nya, helper Laravel ya. Jadi kalau kita menggunakan autocomplete, autofill-nya udah langsung dipanggil kelas yang terkait. Nah, di sini kita bisa gunakan delete storage seperti ini. Nama file cukup kalau misalnya 2 seperti ini, tapi kalau 1 cukup kita gunakan kita panggil beritanya tadi. Kemudian kita delete berdasarkan covernya ya. Oke, cukup ya. Oke, kita akan coba. Jadi ini ya nama filenya. Kita akan coba edit. Sebentar, ini saya cari file dulu. Oke, sebentar. Nah, ini barangkali ya artikel dari berita, kemudian ini deskripsi. Nah, ini kita update. Sudah ya, belum, saya lupa. Kita gunakan ini. Oke, sudah. Coba kita lihat nama filenya sekarang. Nah, ini sudah ada time, tetapi nama file originalnya tetap ya. Nah, file sebelumnya apakah sudah terdelete? Ya, oke, sudah ya. Jadi itu sesederhana itu untuk update datanya, update data beserta update filenya ya. Jadi kalau filenya kosong, maka filenya akan tetap seperti semula, tetapi kalau filenya tersisa maka termasuk filenya akan kita update. Nah, ini mengenai button ini nanti teman-teman bisa edit ya. Ini saya rasanya overlap semua. Oke, jadi demikian untuk materi mengenai update data. Semoga bisa dicerna. Terima kasih.